Oke, balik lagi di kelas profesional live stream event. Di video sebelumnya kita udah bahas tentang bedanya OBS dan vMix ya. Sebenarnya ada banyak software lagi. Ada juga TikTok Live Studio, tapi biasanya untuk live stream profesional ya, biasanya antara pakai dua itu. Nah, di video kali ini gue akan bahas lebih banyak tentang untuk profesional ini sebenarnya sarannya tuh pakai software yang mana sih gitu. Nah, langsung aja. Nah, untuk profesional setelah lihat dari video sebelumnya kelihatan kan ya, untuk profesional tuh bagusnya kita pakai vMix aja. Karena ya emang kebutuhannya tuh untuk profesional juga. Makanya di sini gue akan jelasin juga kira-kira kenapa vMix ini lebih cocok untuk kebutuhan profesional. Yang pertama, dia cukup stabil untuk long duration, untuk jangka panjang tuh. Untuk perekaman atau streaming waktu yang lama tuh dia lumayan stabil. Bahkan kalau tahu nih, sekarang tuh lagi ada maraton masih berjalan nih, gue shooting nih. Maraton episode 3 tuh masih berjalan ya. Itu dia udah berapa hari total sekarang nih? Udah hampir 3 bulan. Udah 3 bulan ya. Pokoknya sisa daerah akhiran lah ini. Itu dia pakai vMix dari awal sampai akhir nggak berhenti itu. Gitu. Dan sampai sekarang live stream pun masih berjalan. Nah, makanya nggak heran, itu juga salah satu bukti ya sekuat apa juga vMix gitu kan. Terus dia juga support multi input, jadi dia supportnya tuh nggak cuma capturean doang dan nggak cuma yang ada di laptop doang, dia juga support kamera, audio, NDI, dan bahkan tuh sekarang ada lagi OMT. Dan bahkan sekarang udah bisa replay juga di vMix. Gitu, walaupun replay ya, itu masih masuknya, menurut gue sih masih masuk akal-akalan ya sebenarnya ya. Walaupun replaynya tuh enak banget, gue pernah megang project dan replaynya itu pakai vMix, itu udah oke banget, udah lumayan enak. Cuma ya kadang karena bukan pakai alatnya, sebenarnya tuh alat replay kan bisa sampai MM-an harganya, bisa sampai miliaran. Tapi di vMix ini harganya cuma berapa ya? Cuma berapa jutaan lah, beberapa puluh juta. Dan itu tuh lumayan hemat banget, tapi ya kurang stabil. Kadang kalau misalnya versinya nggak bener, itu kurang stabil. Gitu. Dan kontrolnya juga lengkap nih. Dia ada switching, overlay, dan recording. Dan ada streaming juga. Dan bahkan streamingnya tuh kita bisa ke SRT, bisa ke banyak lah. Kita bisa banyak pilihannya juga. Dan bahkan kita bisa pakai external renderer juga buat yang ngerti. Dan yang terakhir, kenapa vMix ini cocok untuk professional event? Karena dia fleksibel untuk di berbagai kebutuhan event. Mau di event yang gampang banget, itu juga enak, juga oke-oke aja. Dan kalau mau di event yang lumayan susah, yang lumayan yang alurnya lumayan kompleks ya, kita masih bisa juga. Dan bahkan ini kita bisa jadi ngebantu tim-tim yang lain gitu. Anggapannya kayak misalnya, kadang tuh gue sering semeja sama VJ LED. Nah itu gue bisa ngirimin visual ke VJ LED yang udah gue jahit gambarnya. Dan itu berbeda tuh, yang di VJ LED gue tampilin apa, yang di streaming gue tampilinnya apa. Ya, jadi bisa saling ngebantu juga di situ. Sekarang gue jelasin juga tentang waktu terbaik untuk menggunakan vMix. Sebenarnya sih semuanya ya, kalau misalnya emang udah bisa. Tapi menurut gue ini beberapa kasus-kasus yang enak banget buat pakai vMix. Yang pertama, hybrid meeting 2 arah. Ini menurut gue masih no debat sih. Gue pernah nyobain meeting 2 arah pakai OBS. Gue udah ngulik-ngulik lumayan dalam waktu itu. Karena kan emang gue basicnya tuh OBS ya. Gue tuh pertama kali belajar gue juga pakai OBS juga. Gue lumayan ngedalemin sampai berapa tahun gue pakai OBS. Sampai akhirnya gue di kampus belajar vMix juga, dan gue cobain di lapangan pakai vMix, ternyata emang bener. Bukan cuma teori doang tuh yang bilang vMix lebih cocok untuk profesional, karena gue ngerasain itu juga. Dan gue ngerasain hybrid meeting 2 arah tuh enak banget. Apalagi tuh di vMix sudah ada plugin di dalamnya. Anggapannya tuh kayak dia udah kerja sama Zoom gitu. Itu udah enak banget. Dan webinar skala besar, nah itu juga enak tuh. Kurang lebih mirip sih webinar skala besar tuh. Apalagi biasanya tuh kan webinar ada 2 arah ya, ada ngobrol-ngobrolnya. Itu udah enak banget pakai vMix. Terus yang ketiga, ini enak banget dipakai buat event yang tersistem dengan LED screen. Yang tadi gue contohin, kalau misalnya tadi kita di event yang besar, terus habis itu ada LED screen dan ada VJ-nya, operator LED-nya, itu biasanya tuh kita banyak kebutuhan visual yang harus koordinasi, dan biasanya berbeda nih. Kebutuhan di LED screen tuh butuh tampilan apa, terus yang di streamingnya tuh butuh tampilan apa. Nah ini kalau di vMix ini udah enak lah, udah ada sistemnya, udah enak banget. Terus juga kalau misalnya acaranya itu lagi butuh banyak output video dan audio yang beragam. Nah, misalnya contohnya kayak ini nih. Ini tuh outputnya gue bisa ngirim ke sini, ke PPT ini, bisa ngirim ke PPT ini juga, bisa juga ngirim ke ini sini nih, ada TV di sini, TV prompter. Ada TV buat timer juga di situ. Nah, kalau misalnya kita butuh output videonya banyak, output visualnya banyak, itu enak pakai ini. Dan kalau misalnya output audionya juga beragam nih, misalnya mau dipisah nih, buat recording itu audionya mau dipisahin sendiri, buat streaming dipisahin sendiri, beda lagi gitu jalurnya. Maksudnya audio yang ditampilin di recording dan audio yang ditampilin di Zoom tuh beda juga bisa. Dan audio yang ditampilin di lapangan, yang di venue, itu juga bisa dibedain, juga bisa dipisah gitu. Dan yang kelima, itu juga cocok buat broadcast TV berskala besar. Alhamdulillah gue punya banyak teman juga yang sampai sekarang tuh kerjanya di TV, dan mereka live-nya tuh emang banyak pakai vMix juga. Walaupun yang ujung-ujungnya sistem TV kan lumayan beda ya broadcast-nya ya.
Tapi mayoritas udah pada pakai software Vmix ini karena emang ya se-powerful itu juga lumayan. Oke, ini kesimpulannya ya. Gue mau disclaimer dulu. Jadi gue nggak dibayar sama Vmix dan ini juga bukan tentang live streaming pakai Vmix. Ini bukan tutorial live streaming pakai Vmix. Walaupun nanti kita akan banyak bahas tutorial itu pakai Vmix juga. Tapi gue bahas banyak pakai Vmix karena emang untuk profesional saran gue pakai Vmix. Kalau emang ternyata harga kemahalan buat lu, cobain pakai trial dulu 60 hari atau bisa pakai yang lanjutin pakai trial juga masih bisa sih sebenarnya tuh. Trial yang udah lebih dari 60 hari itu masih bisa sebenarnya. Dan untuk kesimpulannya, Vmix ini bukan software yang paling wajib. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau misalnya emang tiba-tiba butuhnya yang banyak overlay, ya kalau misalnya pakai OBS ya silakan aja. Terus Vmix ini nih, dia butuh operator yang paham sistem untuk memaksimalkan potensi. Kayak gue bilang, dia fiturnya banyak banget. Dia juga buat penggunaan profesional enak banget. Tapi yang ngegunain juga harus ngerti. Kalau misalnya nggak ngerti, dan kebutuhan eventnya tuh simple, ya pakai OBS juga nggak masalah sebenarnya. Apalagi buat yang masih belajar, kalau misalnya belum terlalu ngerti sama Vmix dan ngertinya sama OBS, ya nggak masalah juga. Dan yang ketiga, Vmix itu semakin kompleks sistem, semakin terasa kelebihan dari Vmix. Nah ini yang gue bilang nih, Vmix itu fitur-fiturnya tuh cocok buat penggunaan profesional. Jadi kita akan makin ngerasain kalau misalnya sistemnya makin besar gitu. Dan kalau misalnya kita pakai sistemnya kecil, ya nggak masalah kita pakai OBS juga. Oke, aman ya. Sekarang kita lanjut ke software pendukung. Itu ada di episode berikutnya.